Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, sudah kasih Tuhan pagi hari ini. Kita masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan yang sebentar akan kita sama-sama belajar dan renungkan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2021 ini dengan semangat, sukacita yang selalu baru, rahmat yang selalu baru. Bukan hanya di awal tahun baru saja kita mengucapkannya, tapi setiap saat, setiap hari kita boleh memasuki rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, ya, saya minggu pertama ini mendapatkan tugas dari Bapak Gembala pelayanan firman Tuhan. Ya, tanggal 10 Januari ini saya mendapatkan tugas firman Tuhan dengan tema yang bagi saya pribadi sangat luar biasa, sangat berat, yaitu Bapak Gembala memberikan tema tentang peperangan rohani, ya, suatu tema yang lumayan, ya, yang akan kita pelajari, ya, tentang peperangan rohani. Dan Bapak Gembala sudah memberikan ayat temanya dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya, tentang peperangan rohani, ya. Secara jasmani, secara manusiawi, saudara kasih dalam kasih Tuhan, kata perang, peperangan itu adalah satu keadaan yang paling dihindari oleh kita manusia, ya. Karena secara tubuh, secara manusiawi kita ingin ada dalam satu posisi kedamaian, ya. Manusia ingin adanya perdamaian, ya, sehingga kata perang, peperangan pasti akan selalu dihindari, ya. Tapi sudah makasih Tuhan, apabila kita renungkan ke depan kita sebagai umat percaya, ya, dalam menjalani kehidupan rohani kita, ya, memang akan memasuki fase-fase yang tidak mudah dalam mengiring Tuhan, ya. Istilahnya kita akan melakukan suatu perjalanan rohani yang di dalamnya akan melakukan peperangan rohani, ya. Demikian pula dalam mengisi kehidupan duniawi kita ini ke depan, kita akan juga dikatakan sangat tidak mudah, ya. Tapi puji nama Tuhan, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Kita sudah terlebih dahulu mendapatkan bekal-bekal firman Tuhan, ya. Beberapa minggu ke belakang juga pesan Natal kita juga, ya, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, kita memiliki Allah yang Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, ya. Kita akan baca terlebih dahulu sama-sama ayat tema pada pagi hari ini dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Saudara buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Efesus pasal 6 ayat 12 ini dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan daging, saya ulangi, ya, kita ulangi, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di dunia. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, sudah kasih Tuhan. Dari ayat tema yang kita baca tadi, ya. Dalam peperangan rohani ini umat percaya akan melakukan satu tindakan yang dinamakan perjuangan. Ya. Dari ayat tema tadi, ya, kita baca, ya, bahwa setiap umat percaya, ya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan melakukan satu peperangan rohani dan akan melakukan satu tindakan yang dinamakan perjuangan. Ya. Dan perjuangan umat Tuhan seperti kita ini bukanlah perlawanan terhadap manusia yang dikatakan darah dan daging, ya. Tetapi ada satu pribadi di balik semua itu, ya. Ya, kita berjuang melawan iblis dan pemerintahannya, ya. Dalam Efesus tadi pasal 6 ayat 12 dikatakan perjuangan kita akan melawan satu pemerintahan iblis, yaitu melawan pemerintah iblis, penguasa yang dipakai oleh iblis, ya. Melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia ini, ya. Melawan satu pemerintahan di mana iblis sebagai pemimpinnya. Juga mungkin kalau kita bisa perhatikan akan terlihat orang-orang pribadi yang dipakai sebagai alat kepanjangan dari iblis yang ada di balik semua itu, ya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan yang bisa kita renungkan, yang sama-sama kita pelajari? Yang bisa kita pelajari pagi hari ini, yang pertama, ya, dalam perjuangan sebagai umat Tuhan diperlukan adanya pengorbanan, ya. Dan pengorbanan yang kita lakukan itu adalah bukan pengorbanan yang mudah, tapi kita memerlukan satu pengorbanan, satu perjuangan, ya, yang berdarah-darah, ya, istilahnya pengorbanan yang berdarah-darah. Ya, bentuk pengorbanannya apa? Kita lihat nasihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ya. Nasihat firman Tuhan katakan, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kita perlu melakukan satu pengorbanan, yaitu, ya, pengorbanan untuk dapat meletakkan kekuatan dan kuasa kita di bawah kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena kita akan melakukan perjuangan melawan satu pribadi yang bukan pribadi yang ecek-ecek, bukan pribadi yang mudah, ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan satu pengorbanan, yaitu meletakkan kekuatan dan kuasa kita di bawah kekuatan dan kuasa Tuhan. Ya, karena apa? Pada dasarnya manusia ini memiliki satu ego manusia. Ya, memiliki rasa, memiliki daya mampu, ya, karena terlihat saya mampu, saya bisa. Saya memiliki kekuatan, saya memiliki kuasa, ya. Sehingga kita perlu melakukan satu pengorbanan, ya. Pengorbanan yang saya katakan berdarah-darah, pengorbanan yang luar biasa untuk dapat meletakkan setiap kemampuan kita, kekuatan kita di bawah kekuatan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, bukan kuat di dalam yang selain Tuhan, ya. Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, ya. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari sebagai dalam perjuangan sebagai umat Tuhan. Diperlukan ada satu pengorbanan untuk meletakkan satu kekuatan kuasa apapun yang manusia miliki, ya, untuk berada di bawah kekuatan Tuhan, ya. Kalau kita ada di bawah, ya, ada di dalam kekuatan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang benar, ya, yang tidak akan mudah kalah, yang tidak akan mudah tergoyahkan, yang tidak akan dapat mudah dipatahkan, ya.
Itu yang pertama bisa kita pelajari dan bisa kita renungkan sama-sama. Karena ke depan kita akan menghadapi berbagai macam ya kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita perkirakan. Ya, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak ada dalam kuasa Tuhan, kita ya bisa patah, kita bisa jatuh, kita bisa kalah. Ya. Yang kedua, ya, yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, ya, pengorbanan yang kita lakukan adalah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Pengorbanan yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Nasihat firman Tuhan bisa kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, ya, yang mengatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Makin lama ke depan, ya, pekerjaan iblis akan semakin terbuka. Iblis juga akan semakin bekerja lebih keras lagi untuk menipu, ya, dikatakan dengan muslihat supaya manusia banyak yang terjebak. Ya. Kita bisa pelajari, kita bisa renungkan manusia pertama ciptaan Tuhan, ya, Adam dan Hawa. Itu kalah karena tipu muslihat iblis, ya. Kejadian pasal 2 dan ketiga di situ menceritakan tentang kejatuhan Adam dan Hawa karena tipu muslihat iblis, ya. Iblis memakai sedikit permainan kata-kata, sedikit perbuatan dari iblis sehingga manusia ciptaan yang pertama jatuh. Ya, ketika Adam dan Hawa ada di Eden, ya, sudah mendapatkan perintah Allah. Ya, perintah Allah mengatakan semua buah dari pohon boleh dimakan. Boleh dimakan dengan bebas, tetapi ada yang jangan dimakan, ya. Jadi semua buah dari pohon boleh dimakan, tapi ada satu yang nggak boleh dimakan, ya. Tetapi perkataan iblis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 mengatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ya. Hanya beda sedikit permainan kata-kata. Kalau Allah mengatakan semua buah dari pohon boleh dimakan kecuali satu. Ya, tapi iblis berkata, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Semua buah dalam pohon ini jangan kamu makan buahnya, ya. Hanya membelokkan sedikit permainan kata, ya. Tetapi ya oleh karena tipu muslihat iblis manusia bisa jatuh. Dan kita juga harus waspada. Ke depan bahkan banyak sekali perbuatan-perbuatan muslihat iblis, permainan kata-kata dari iblis yang dapat membelokkan maksud-maksud Tuhan. Sehingga kita perlu, ya, waspada dengan adanya tipu muslihat iblis. Oleh karena itu kita perlu pengorbanan. Pengorbanan yang kita lakukan ini adalah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena iblis adalah satu pribadi yang sangat pintar dan kita juga harus, ya, meletakkan kuasa hikmat kita, ya, meletakkan kekuatan kita di bawah tangan yang kuat, yaitu di bawah kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan itu perlu pengorbanan yang berdarah, ya. Yang bisa kita pelajari berikutnya yang ketiga pada pagi hari ini. Untuk dapat melakukan hal tersebut di atas, ya, untuk dapat melakukan pengorbanan, ya, kita perlu untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Untuk dapat melakukan, ya, hal tersebut di atas, tadi yang pertama dan yang kedua, kita perlu untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya bacakan nasihat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini adalah nasihat firman Tuhan
yang Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos, dia mendapatkan satu penglihatan firman Tuhan memberikan nasihat kepada sidang jemaat di Efesus. Ya, sidang jemaat Efesus adalah sidang jemaat yang sudah berjerih lelah, yang sabar, yang dia mau bekerja keras, dia mau menanggung penderitaan. Ya, tetapi Tuhan mencela sidang jemaat Efesus ini karena apa? Karena sidang jemaat Efesus ini meninggalkan kasih yang semula. Ya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita bisa merenungkan, kita bisa kembali lagi ya sama-sama belajar bahwa kita memberikan satu pengorbanan ya supaya kita bisa meletakkan kekuatan ya Tuhan, meletakkan kuasa Tuhan di atas segalanya, dan pengorbanan yang kita lakukan juga adalah satu pengorbanan supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kita untuk melakukan itu semua perlu kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih awal kita kepada Allah untuk dapat melakukan pengorbanan, kasih yang meskipun kasih yang dapat menerobos apapun juga kita berikan kepada Allah supaya kita bisa melakukan pengorbanan, supaya juga dalam firman Tuhan dalam Efesus ya perikop ini, supaya kita dapat memakai perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah ini bisa kita baca, bisa kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-17. Ya, saya bacakan bagi saudara Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17 ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita bisa memakai ikat pinggang kebenaran, kita bisa memakai keadilan, kita bisa memakai kerelaan, ya, kita bisa memiliki iman, kita bisa memakai ketopong keselamatan, kita bisa memiliki pedang roh, kita bisa ada dalam selalu firman Tuhan kalau kita memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang meskipun, kasih yang mau menerobos apapun juga, kasih yang dari Allah, kasih yang agape. Ya, kalau ada dalam diri hidup kita, ya, kita bisa melakukan pengorbanan, kita bisa memiliki iman yang teguh karena kita memiliki kasih yang semula, yang tidak pudar. Oleh karena itu pagi hari ini, mari meskipun kita berkorban dengan berdarah-darah, tapi kita mau meletakkan setiap kuasa kita, setiap kekuatan kita, ya, terletak di paling dasar, di paling bawah, tapi kita mau meninggikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya setiap pengorbanan kita bisa bertahan untuk melawan setiap tipu-tipu muslihat-muslihat iblis. Dan kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang meskipun, kasih yang membuat kita semakin intim kepada Tuhan, ya, sehingga kita dapat memakai ya perlengkapan senjata Allah, ya, yang firman Tuhan katakan tadi, ya. Kita selalu berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran bisa kita pakai kalau kita benar-benar memiliki kasih yang semula kepada Allah. Keadilan, ya, damai sejahtera ada pada kita ketika kita memiliki kasih yang semula dari Allah kita. Ya, sebagai firman Tuhan ayat yang terakhir, kita akan baca sama-sama, sudah kasih dalam kasih Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang 19 sampai yang ke-20. Bisa kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita, ya, perhatikan, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan
hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, bila kita mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, yaitu Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah Roh Kudus juga terus bekerja dalam kehidupan kita, ya, terus menguatkan kita pribadi lepas pribadi, ya. Firman Tuhan menjadi firman Tuhan yang rema bagi kita semua sidang jemaat GBT Yesus hidup, ya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, ya, kita juga akan berdoa Bapa kami, dan juga kita akan menerima berkat firman Tuhan, dan kita tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian Bapa. Terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tutup mata kita dan lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin menyertai kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus juga yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami melalui firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Terlebih lagi dalam pagi hari ini kami mau belajar untuk berkorban, meletakkan setiap kuasa, setiap kekuatan kami di bawah kuasa Tuhan, bawah kekuatan Tuhan, supaya kami dapat bertahan melawan tipu-tipu muslihat iblis yang semakin hari semakin bekerja luar biasa. Tapi kami yakin percaya kami memiliki Allah yang lebih luar biasa, memiliki kekuatan dan kuasa. Kami mau menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami ke depan, setiap kehidupan yang harus kami lalui selama kami hidup di dunia ini. Kami mau menyertakan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus menyelubungi, kuasa Tuhan menyelubungi setiap segi kehidupan kami. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus untuk kami dengan rendah hati, juga mau tetap Tuhan berada di dalam kasih Tuhan yang mula-mula. Kami mau Tuhan ada tetap memiliki kasih yang terus berkobar-kobar, memiliki kasih yang terus bekerja dalam kehidupan kami, kasih kepada Allah, kasih Tuhan, kasih agape yang sudah dicurahkan, mau kami ambil, mau kami tangkap, dan kami mau simpan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap kehidupan sidang jemaat GBT Yesus hidup, setiap keluarga-keluarga yang ada, para suami, istri, anak-anak yang ada di jemaat GBT Yesus hidup, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, berjualan, sidang jemaat sekolah minggu, anak-anak jemaatmu yang ada dalam masa pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan sidang jemaatmu. Tuhan tolong untuk keluarga Bapak Gembala kami, Bapak dan Ibu Gembala kami, supaya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, ada di dalam suatu kesehatan yang baik untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Juga demikian halnya dengan segenap sidang jemaat GBT hidup, supaya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih damai sejahtera Tuhan Allah Roh Kudus, di dalam kesehatan, kekuatan, imunitas tubuh yang baik untuk keluarga Bapak dan Ibu Benghwat, untuk keluarga Bapak Heri dan Ibu Herlina, untuk keluarga Suhendar. Tuhan tolong mereka semuanya. Bapak Rudi Lesmana dengan Ibu Hana dan anak-anaknya Joshua dan Seren, untuk keluarga Deborah, Luciana dan Abraham Theodor, untuk juga keluarga Heno di Jakarta sana dengan Kiki dan anak-anaknya Noah, Sam dan Niko, untuk keluarga Leo dan juga Maria dengan Zek anaknya, untuk keluarga Cornelius dengan Novita istrinya dan juga anak-anaknya Nathan dan Natali, untuk keluarga hambamu juga dengan istri Deborah Rosalina dan juga anak hambamu Audi dan Rehan, juga untuk keluarga Bapak Gunarta dengan istri anak mantunya, dan juga untuk seluruh karyawan di rumah makan alam desa sana. Tuhan peliharakan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga pagi hari ini mau berdoa untuk mamanya Herlina dan Suhendar yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah bagian tubuh dari Mama Herlina dan Suhendar yang sakit ini, yang
tensi darahnya tinggi, yang gula darahnya tinggi, yang tersandung stroke ringan. Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya supaya dapat pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga besarnya dengan segera ya Tuhan, di Kopok sana. Tuhan tolong, Tuhan kiranya tangan kasih Tuhan menjamah, menyembuhkan Mama Herlina ini dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan Mama Herlina boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang dahsyat, sebab Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sakit penyakit disingkirkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Pada akhirnya kita juga akan berdoa sama-sama, berdoa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan dan hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Pada akhirnya kasih dalam kasih Tuhan, kita juga akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara tadahkan tangan saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, dan diamlah pada rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa, terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, ku percaya, sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.